2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi ketika perjalanan Elia dan Elisa sampai di tepi sungai Yordan, ya, yang mana tadinya Elia ini ya diikuti oleh Elisa dan 50 rombongan nabi. Elisa berjalan lanjut bersama Elia, tetapi rombongan 50 nabi ini, Alkitab berkata, setelah mereka berdua ini sampai di tepi Yordan, 50 rombongan nabi yang tadinya mengikuti Elia ini, ya, Alkitab mencatat mereka berdiri melihat dari jauh. Jadi yang artinya mereka tidak berlanjut. Nah, jadi dari ayat ini kita itu dapat melihat perbedaan orang yang mempunyai komitmen yang tinggi dengan orang yang hanya asal. Jadi orang Kristen yang mempunyai komitmen yang tinggi pasti hidupnya itu berani melekat pada kebenaran. Tetapi kalau orang itu hanya asal, pasti ada jarak. Nah, begitu saudara. Jadi saya berdoa kita hari-hari ini kita harus lebih melekat kepada Tuhan, bukan ada jarak. Jadi begini saudara, hari-hari ini oleh karena ya dunia ini sedang digoncang, ada badai COVID, ada badai perekonomian, macam-macam. Kita bisa ada jarak dengan Tuhan, betul? Tetapi dari kisah ini kita melihat orang yang mempunyai komitmen yang tinggi tetap hidupnya melekat pada kebenaran. Tetapi orang yang hanya asal, tidak ada komitmen, pasti ada jarak. Jadi saya percaya saudara, kalau orang itu melekat pada kebenaran, saya percaya pasti dia akan kuat. Kan ada toh pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Amin. Jadi hanya dekat kepada Tuhan kita itu kuat. Hanya dekat kepada Tuhan kita itu tidak akan tergoncangkan. Kita akan tetap teguh. Nah, jadi bila ada jarak saudara dengan kebenaran, sebenarnya sudah tidak ada dalam kebenaran. Betul? Akibatnya apa? Kalau orang itu tidak di dalam kebenaran, pasti muncul pemahaman yang aneh-aneh. Saya akan bacakan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai dengan 18. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Nah, aneh toh. Jadi pada waktu Elia itu terangkat naik ke surga, malah rombongan para nabi ini tidak mengerti, dikira roh Elia ini tadi hinggap pada Elisa. Dan kemudian Alkitab berkata, mereka datang menemui Elisa, lalu sujud mereka kepadanya sampai ke tanah. Ini pun hal yang aneh. Padahal rombongan nabi ini senior saudara. Sedang Elisa pada saat itu kenabiannya itu tidak jelas. Ya, baru junior lah, katakan begitu. Nah, lihat di sini. Mereka malah sujud menyembah kepada Elisa. Dan kemudian dikatakan mereka berkata, yaitu rombongan 50 nabi ini, coba lihat di antara hamba-hambamu ini, ya, ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas dikatakan. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, yaitu Elia. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkan ke atas salah satu gunung atau ke dalam satu lembah. Nah, aneh toh saudara. Ya,
Setelah mereka sujud, mereka berkata kepada Elisa ini tadi, suruh kami ya untuk mencari Tuanmu yaitu Elia. Jangan-jangan ya roh Tuanmu ini dilempar oleh Tuhan ke salah satu gunung atau ke salah satu lembah. Dan kemudian dikatakan ayat yang berikutnya ya, dikatakan ayat yang berikutnya, Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Maksudnya dicegah, jangan sampai tidak usah pergi. Ya, mungkin dengan kata lain, Tuanku itu sudah diangkat Tuhan naik ke surga. Lalu ayat yang berikutnya, tetapi ketika mereka mendesak-desak, yaitu rombongan 50 nabi ini sampai memalukan, maka berkatalah, iya, suruh pergi. Mereka menyuruh 50 orang, orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi. Nah ini ya fakta. Jadi orang yang tidak di dalam kebenaran pasti akan muncul pemahaman yang aneh-aneh. Tetapi orang yang melekat kepada kebenaran beda. Nah, dia pasti mempunyai wawasan yang baik. Saya berdoa ya saudara ya dan saya, kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Supaya apa? Kita mempunyai roh yang cerdas, kita mengerti rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.